Halo guys. Halo guys. Kembali lagi bersama YouTube channel kami, Cerita Seram Adi. Nah, hari ini kita mau membahas apa nih, Andrew? Jadi kita hari ini akan membahas benda mistik kedua. Kan kemarin kita minggu-minggu lalu tuh kita bahasnya kan tentang Mustika dari Makam Pandu. Nah, sekarang itu kita akan bahas nih benda mistik baru, namanya Bulu Perindu. Nah, ini kelihatan nggak guys? Belum ya? Oh ya, coba dibuka dulu. Oke. Nah guys, jadi sebelumnya saya mendapatkan bulu perindu ini dari salah seorang teman saya yang tidak ingin disebutkan namanya. Nah, jadi kita langsung aja ya, kita unboxing. Nah, ini kelihatan nggak ya? Ah, kelihatan. Nah, jadi seperti ini guys rupanya bulu perindu. Nah, ini bulu perindunya asli BTW. Jadi bukan fake, karena ini dapatnya juga dari teman yang benar-benar susah dihubungin lah. Berarti orisinil lah ini ya? Iya. Bukan yang palsu-palsu gitu. Ya, emangnya ini. Nah, untuk pertama nih, untuk bulu perindu ini, kalau misalnya harga pasarannya, kan kalau istilah dalam dunia spiritual tuh mahar ya. Iya, mahar. Benar. Nah, itu istilahnya itu maharnya berapa kisarannya kalau untuk harga umumnya? Ini setahu saya ya, tapi bukan pakai harga Pulau Jawa. Jadi ini pakainya kalau kayak di Bali sama di Nusa Tenggara Barat, setahu saya itu tuh mahar untuk DP-nya aja bisa sampai 1,5 juta. Iya, DP aja itu. Kalau maksudnya berarti ada harga setelah DP dong, berarti ada. Berapa itu? Maksudnya totalnya kisarannya? Totalnya ya kalau yang beneran asli memang seharga inilah, kurang lebih laptop ROG lah. Oh, belasan juta dong bisa Iya, belasan juta kalau yang beneran asli. Range-nya ya kira-kira. Iya, range-nya. Oh. Nah, untuk asal usulnya bulu perindu nih, kalau menurutmu asal dari mana nih bulu perindu ini? Kalau menurut saya pribadi, apakah asli Indonesia atau dari mana gitu? Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya bulu perindu ini sepertinya bukan dari Indonesia. Sepertinya ini mungkin. Oh, bukan asli Indonesia ya? Kalau menurut saya pribadi gitu, karena dilihat ini itu powernya juga cukup lumayan dengan yang kalau cara pakainya praktis, kemungkinan saya perkirakan ini dari luar negeri. Dari luar negeri? Iya. Dari daerah mana kira-kira? Area-areanya? Mungkin ancang-ancangnya nih ya, iya. Ancang-ancangnya nggak mau sebutin negara, mungkin sekitar negara-negara di Timur Tengah lah. Oh iya. Ya betul sih, tadi sebenarnya aku juga udah sempat bahas sih teman-teman ya. Tadi saya udah lihat di Google, lihat dari artikel orang, dari beberapa narasumber di situ mengatakan bahwa emang dari asalnya kemungkinan besar dari Timur Tengah, meskipun masih ada perdebatan juga ya tadi ya. Iya, benar. Saya lihat tadi, cuman kemungkinan besar dari Timur Tengah. Nah, untuk manfaatnya sendiri kira-kira apa ini bulu perindu ini? Sejauh ini kalau yang saya tahu ini untuk buat inilah hal-hal tentang asmara. Oh iya. Jadi kayak semacam pemikat ya? Iya, benar. Oh iya. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan semar mesem dan sebagainya gitu, itu apa yang membedakan dengan bulu perindu ini? Sebenarnya cara penggunaannya sih yang bikin beda. Cara penggunaannya? Iya, benar. Gimana itu bedanya itu? Jadi kalau setahu saya ini, kalau bulu perindu dia lebih simpel penggunaannya dibanding semar mesem. Tidak perlu ritual khusus. Kalau ini bulu perindu cukup teman-teman keluarin, terus itu kalau nggak salah entah ditiup atau dielus si bulunya ini sambil kita bayangin si cewek yang kita sukai. Nanti setelah kita ngelakuin kayak gitu, mungkin sekitar 2-3 hari si cewek itu nanti bereaksi sama kita, dia suka gitu. Tapi kalau semar mesem setahu saja harus pakai ritual, jadi nggak sembarang
bisa digunakan. Berarti lebih simpel bulu perindu ya? Iya, lebih simpel bulu Tapi perindu. efeknya 11-12 juga, mirip-mirip. Efeknya sama. Mirip-mirip gitu ya? Paling untuk pemakaian jangka panjang memang lebih lama itu kalau kita pakai Smart Mason. Jangka panjang ya? Iya, jangka panjang. Oh. Jadi ini tuh hanya kayak kasarannya sekedar bikin kayak suka aja, bikin tertarik dulu. Oh iya, buat pemancing lah ibaratnya berarti. Iya. Oh iya. Nah, tapi kalau untuk kayak bulu perindu ini ada efek sampingnya nggak sih kalau untuk pemakainya gitu? Bulu perindu paling efeknya setahu saya dia itu bisa ngambek, pundungan gitu. Oh, bulu perindunya? Iya, Atau bulu perempuan yang perindunya. kita suka? Oh, bukan, si bulu perindunya malah. Oh, ini berarti hidup gitu maksudnya? Iya, kasarannya dia hidup. Oh Sebenarnya iya. nih bendanya. Terus maksudnya kalau ngambek itu kenapa ya Bang ya? Ngambek biasanya kita tidak merawat dengan baik si bulu ini. Walaupun tadi saya bilang sebelumnya cara penggunaannya tidak butuh ritual khusus, Iya. tapi untuk perawatannya dia pakai perawatan ya kayak bagaimana kalau kita sama lawan jenis kita treatment dia gitu. Oh, berarti kayak kita melihara kucing gitu ya, harus treatment gitu ya berarti ya? Iya, seperti kucing lah kurang lebih. Penggunaannya simpel, cuman bisa kayak semacam ada penolakan atau istilah bahasa gampangnya ngambek gitu ya? Iya, kalau ngambek. perawatannya. Dan dia bisa nanti ngilang sendiri. Oh iya? Ngomong-ngomong, kalau dia ngambek, kita nggak rawat dengan baik, dia nanti bisa hilang sendiri. Menghilang sendiri gitu ya? Iya, menghilang Berarti kayak sendiri. semacam keris yang bisa terbang sendiri gitu berarti ya? Iya, Oh iya. Tapi efek lainnya selain itu nggak ada lagi? Maksudnya ke fisik atau ke orang yang kita suka atau untuk apa? sejauh ini yang dari pengalaman dan cerita teman-teman saya sih belum ada Oh, belum yang ada. membahayakan penggunanya. Oh. Jadi lebih menghilang dia. sendiri. Menghilang dianya dan berarti efeknya juga menghilang dong berarti? Efek iya jelas. Pasti otomatis menghilang berarti ya? Iya. Oh iya. Nah, kalau menurut kamu nih, disarankan nggak sih orang-orang yang, nah ini kan pasti banyak nih viewer yang lagi putus cinta lah, atau lagi karena hal apapun lah, atau lagi berantem, atau mungkin lagi karena ini kondisinya COVID jadi susah ketemu kan, mungkin hubungannya agak retak atau gimana. Nah, kira-kira disarankan nggak sih untuk orang-orang untuk menggunakan bulu perindu ini? Jadi sebenarnya begini sih, mungkin saya terangkan dulu dengan perbandingannya Smart Mason. Oh iya, dengan Smart Mason ya. Jadi gini, Smart Mason itu kan pada dasarnya kekuatannya itu nggak berasal dari alam, tapi ada makhluk. Oh, ada makhluknya. gitu. Iya, yang Mendiami di Smart Mason-nya ya. mendiami atau mungkin simpelnya itu Melekatnya. iya melekat kekuatannya situ. Jadi secara nggak langsung berarti kan si benda itu kan dari kekuatannya dari yang makhluk tadi itu. Ya, Nah, Kalau tapi ini? kalau bulu bulu perindu perindu ya. dia itu menggunakan kekuatan entah mantra atau doa. Oh, lebih ke kekuatan alam berarti. Iya, lebih kekuatan alam, Sama jadi mantra doa nggak juga. ada makhluk-makhluknya dia. Iya. Jadi mungkin bisa disimpulkan lah mana yang lebih ini bisa digunakan. Berarti keputusan tetap kembali ke teman-teman ya. Iya. Cuman ingat, kalau pakai kayak gini nggak ada sesuatu cinta yang alami. Pakailah yang alami aja. Nah itu Untuk berbulu perindu sendiri ini bahannya apa sih kalau boleh tahu ini bulu perindu ini? Kayak akar pohon atau kayak batang gitu mungkin ya. nah Nah, ini jadi kan kalau bisa kita dilihat lagi lihat teman-teman. Nah ini. Nah, coba ini. Atasnya kayak ada semacam kepalanya gitu kecil. kayak ini ya tombak ya. Ya kayak Modelnya. semacam tombak, terus ada ekornya nih. Ada ekornya. Nah ini bahannya apa nih kira-kira kalau boleh tahu? Kalau saya lihat dengan mata batin saya ini tuh berasal dari tanaman. Oh, tanam-tanaman ya? Iya, dari tanaman. Memang tanaman yang dianggap ada kekuatan alamnya, Berarti menyerap kekuatan alam. ya. Berarti ini semacam mengandalkan kekuatan dari alam berarti ya? Iya benar. Mengandalkannya. Kekuatan alam. Kalau untuk misalnya nih, kan tadi kan kamu bilang tadi nih, ini bisa dibangkitkan kalau misalnya dibaca doa-doa atau mantra gitu ya. Iya Nah, benar.
emang harus ada doa atau mantra khusus atau bisa kayak misalnya kita semacam kepercayaan masing-masing atau dari aliran kepercayaan apa gitu dengan apa mendoakan ini bisa nggak sih tetap aktif juga gitu atau harus dengan mantra-mantra doa tertentu? Oke, jadi sebenarnya ini kan kembali ke niat masing-masing pengguna ya. Oh, kembali ke niat lagi Iya, ya. jadi bisa juga tergantung agama dan kepercayaan masing-masing juga doanya. Tapi Iya. dia basically cara kerjanya si bulu perindu ini memang menggunakan mantra atau doa dari Oh. niat si pengguna itu. Berarti bisa dikatakan mantra atau doa ini lebih kayak ke media ya, Iya, untuk gitu. membangkitkan itu. Tapi yang Iya. utama tetap niat dan usaha dari kita sendiri. Gitu. Iya, benar sekali. Nah itu guys, dari cara untuk mengaktifkannya saja sudah perlu dari keinginan dan keikhlasan diri. Makanya lebih baik yang alami aja. Udah ada belum sih kayak kasus atau gini deh, sampai sekarang ini nih, kan sekarang ini udah tahun 2020 nih ya. Masih banyak nggak sih kira-kira entah laki-laki atau perempuan yang masih menggunakan bulu perindu ini? Bulu perindu, kalau dari hasil research saya sih sepertinya udah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang, Iya, tapi masih ada atau masih banyak bahkan? masih ada, cuman tidak sebanyak tahun-tahun lalu. Oh, tidak sebanyak tahun-tahun lalu ya. Tapi memang ini banyak digunakan oleh pemuda-pemuda yang ingin memikat cinta berarti ya. Iya, karena kan mereka mikirnya itu kalau pakai bulu perindu nggak ada efek samping buat si penggunanya, nggak kayak Oh iya iya. benda-benda mistik lain. Kalau Iya, benda iya. mistik lain kan ada efek yang lumayan negatif lah. Iya iya betul betul. Tapi dari bulu perindu ini nih, itu hanya bisa digunakan untuk asmara atau misalnya untuk menarik yang lain, misalnya kayak pekerjaan atau karir bisnis atau apapun gitu, bisa nggak sih selain asmara? Karena si bulu perindu ini sifatnya menarik perhatian, jadi dari kacamata batin saya ini ya, Iya iya. saya melihat ini bisa dipakai untuk penglaris Oh, pengaruh. makanan. Berarti intinya ini kayak untuk menarik sesuatu yang positif untuk datang ke kita berarti ya. Iya, Sebenarnya kayak misalnya mungkin semacam pengasihan mungkin ya. Bisa dikatakan benar gitu. sekali. Oh iya iya. Apa sih bedanya pengasihan sama kayak pesugihan atau yang lain-lainnya gitu? Oh, beda. Kalau menurut saya pribadi ya, pesugihan itu seperti kayak Semar Mesem tadi, cara kerjanya itu menggunakan makhluk Oh iya. sosok Oh, mistik. ada Iya. sosok yang membantu. Gitu. Iya, ada sosok yang membantu. Jadi bukan kekuatan alam, tapi yang bantu itu sosoknya. Kalau pengasihan lebih ke kekuatan alam. Alam. Dan niatan dari kita sendiri. Iya, gitu ya. benar. Oh iya betul. Berarti ini bisa ya digunakan selain ini ya, selain untuk urusan asmara berarti bisa juga berarti ya. Iya, memang bisa. Cuman efeknya memang tidak akan bikin selaris kalau kita pakai penglaris pesugihan gitu. Beda mungkin beda level juga mungkin Iya, ya, karena benar. beda konsekuensi juga mungkin ya. Ada lagi kira-kira mau ditambahin dari dulu untuk bulu perindu? Bulu perindu ya paling untuk ini sih secara umumnya. Jadi benda-benda mistik itu sebenarnya tidak semua itu mempunyai kekuatan karena sosok makhluk gaib, tapi ada juga memang mereka itu powerful karena kekuatan alam. Dari alam sendiri. Iya, kekuatan alam itu. Karena memang di dunia ini nggak hanya cuman sosok yang bikin seolah-olah benda tertentu itu punya powerful, tapi juga karena menyelap energi-energi dari alam. Dari gitu. alam sendiri bisa membuat kesaktian tertentu gitu ya. Berarti. Bisa memang, dan jatuhnya lebih aman sih malah kata saya. Lebih alami gitu ya. Iya, lebih alami. Oh iya iya. Ya sama kayak bedanya kalau kita makan vitamin C dari buah dan dari obat kan beda. Iya, iya. Oh berarti kayak makhluk itu kayak dari obat itu ya. Iya. Rasanya. Oh iya oke. Ada lagi untuk ini bulu perindu? Paling itu aja. Paling itu aja. Iya. Mungkin ini bisa dikategorikan aman ya bulu perindu ini. Iya. Cuman tetap lagi kalau untuk masalah asmara nih ya ataupun pekerjaan sebaiknya
kalian nih teman-teman usaha sendiri ya kan, yakin kepada yang maha kuasa ya, dan juga kalau untuk pekerjaan ya diusahakan sendiri lah, Iya. dibaik-baikin aja bosnya biar naik jabatan atau dapat pekerjaan. Oke, nah nanti kita rencana setelah ini kemungkinan kita akan explore jalan-jalan ya. Iya benar. Atau kalau nggak salah ada semacam teman kita juga yang ingin bercerita tentang pengalaman Iya. spiritual dan pengalaman horornya ya. Iya. Nah, nanti mungkin untuk teman-teman yang ada di sekitaran Bandung nih kan, kita nanti kemungkinan ada episode di mana kita akan explore nih jalan-jalan nih ya. Mungkin setelah dari teman kita tadi yang mau bercerita tentang pengalaman horor, bagi teman-teman yang tahu tempat horor atau tempat mistis di daerah Bandung nih yang jarang diketahui oleh orang-orang banyak, bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti komen di mana tempatnya yang belum banyak orang tahu ya. Jadi biar kita mengeksplor tempat baru gitu ya. Iya, Nanti benar. kita akan explore, kita akan lihat bagaimana kondisinya dan ada apa aja di sana gitu ya. Nanti setelah dari teman kami nanti bercerita tentang pengalaman mistisnya. Oke, mungkin video tentang Bulu Perindu ini cukup sampai sini. See you on next episode dan salam cerita seram adik. Dadah. Dadah.